Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, sahabat Askri, dimanapun berada. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan yang berlimpah kepada kita. Pagi hari ini kita di Fellowship Askri. Satu iman, satu tujuan. Mari kita maju bersama-sama, kabarkan amanat agung Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita sambut hambanya yang luar biasa, Pendeta Pastor George Gunawan dari Taiwan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Pak Jos. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus baik ya. Semakin cerah ceria ya di sana ya. Berkat Tuhan. Dingin, Pak. Udaranya dingin. Ya, dingin gerimis, Pak. Dingin ya, tapi hatinya tetap hangat dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, pagi hari ini gimana Pak Jos? Tema kita untuk sharing Fellowship Askri, apa yang akan kita belajar bersama-sama? Ya, iman yang menyelamatkan temanya, Pak. Wah, iman yang menyelamatkannya. Oke. Mari teman-teman sahabat Askri, persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan pasti menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, saya serahkan langsung kepada hambanya. Ya. Pastor George Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, shalom ya, saudara-saudari, biji mata Tuhan. Satu kehormatan bagi saya sudah diberi waktu dan ruang untuk memberikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Hari ini, pagi hari ini temanya iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan. Baiklah, sebelum kita sama-sama membahas firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh berada seperti kami yang ada Tuhan. Terima kasih pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, senantiasa kepada kami karena kasih-Mu Bapa. Immanuel, terima kasih Tuhan, terima kasih begitu baiknya Engkau Tuhan, dan rahmat yang selalu baru setiap pagi buat anak-anak-Mu di semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh sama-sama belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melalui mulut hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, yang sangat-sangat sederhana. Urapilah bibir lidah mulut hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hikmat yang daripada Engkau. Bukan hikmat dari orang yang sangat sederhana ini, yang bukan apa-apa hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sungguh ku sambut firman-Mu, dan ku buka hati hanya di dalam nama Yesus. Saya syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Iman yang menyelamatkan. Saudara, ada satu cerita. Ada seorang bapak buta akan menghadiri suatu KKR, saudara. Ya, menghadiri satu KKR yang diantar oleh anaknya. Kemudian dia diantar sama anaknya setiba di KKR itu dia nyampe lebih awal, saudara. Kemudian disapanya oleh hamba Tuhannya. Oh Bapak, haleluya. Begitu itu ya, luar biasa sekali. Pagi-pagi sudah nyampe katanya. Kemudian dengan apa Bapak datang ke sini katanya. Dengan apa? Kemudian Bapak itu yang buta langsung menjawabnya. Wah, saya datang ke sini dengan iman. Oh, haleluya kata hamba Tuhan itu. Maaf saudara. Haleluya katanya. Haleluya katanya. Dengan iman pula lah Bapak bisa disembuhkan. Dengan iman pula lah Bapak akan dijamah. Dengan iman pula lah Bapak akan diperbaharui dalam kehidupannya.
Oh, kemudian saudara, bapak itu langsung memanggil anaknya, Iman, 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 dipeluknya gitu. Aduh, kenapa Iman? Kalau engkau memang bisa menyembuhkan, kok nggak ngomong sama bapak dari sejak dulu, katanya. Ternyata kamu bisa menyembuhkan, Iman, katanya. Oh, ternyata saudara, anak yang mengantarkan itu namanya Iman, ya. Apa yang dimaksud oleh pendeta itu dengan bapak itu beda, karena bapak ini diantar oleh anaknya yang bernama Iman. Kemudian bapak itu, kemudian hamba Tuhan itu mengartikan dengan dikiranya iman. Aduh, sekuat ini iman, ya, iman katanya. Jadi beda 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 pandangan, saudara. Dikiranya, oh, bapak ini luar biasa dengan iman ini, karena hamba Tuhan ini dengan berdasarkan kita datang kepada Tuhan dengan iman, saudara, ya, karena imanlah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan dalam kehidupannya. Kemudian apa arti iman itu, saudara? Ya, iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Itulah definisi iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kemudian di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, pertanyaannya, saudara. Pertanyaannya, ya kan. Ini oleh firman Kristus. Iman timbul dari firman Kristus, saudara. Namun, di luar Kristen juga menyebut ada iman, saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar, ya, saudara, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana hasilnya? Apabila iman itu berasal bukan dari firman Kristus, saudara. Ini masalahnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa sebabnya, saudara? Adam dan Hawa itu meninggalkan atau tidak mendengarkan apa kata Yesus, apa kata Allah Bapa ketika itu. Dia lebih mendengarkan suara si setan, si iblis, saudara. Ketika di Taman Eden, makanya hati-hati, saudara. Ya, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa di Taman Eden, saudara. Bukan di dunia, apalagi di dunia. Ini sangat betul-betul peringatan bagi kita, saudara. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Di tengah-tengah kita itu, di tengah-tengah singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, saudara. Mencabik-cabik, saudara. Ya, maka dari itu, ayo, saudara, dengan iman kita harus diteguhkan di dalam Yesus Kristus oleh firman-Nya, saudara. Kemudian ada beberapa kisah di dalam firman Tuhan, ya. Bagaimana orang itu diubahkan kehidupannya oleh karena iman, saudara. Di dalam Markus 10, saya bacakan. Di dalam Markus 10, ayat 46 sampai 52, saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, dan orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia itu berharap kepada Yesus? Karena dia mendengar siapa itu Yesus, saudara. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, ini berkata kepada murid-muridnya, panggillah dia. Mereka, murid-muridnya, memanggil orang buta itu dan berkata kepada orang buta itu, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ia itu, Yesus memanggil engkau, kata muridnya kepada Bartimeus, ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya
jubah yang lama, saudara. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Yesus. Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, dari kisah ini, ya saudara, si buta ini, Bartimius itu, mendengar siapa Yesus itu, saudara, siapa Yesus itu. Kemudian bangkitlah karena dia itu sudah mendengar sesuai dengan iman. Iman timbul dari pendengaran, saudara. Pendengaran siapa itu Yesus. Dia itu memang luar biasa, saudara. Ya, dia itu adalah manusia ilahi, manusia kalimatullah, kalimatuhu, saudara. Ya, sang firman yang sang pencipta yang menjadi sang firman, saudara, yang menjadi manusia ilahi, ya, sehingga dia timbul dari imannya ketika mendengarkan Yesus. Wah, imannya timbul. Ini adalah orang yang luar biasa, manusia ilahi. Kasihanilah aku Daud. Dia berharap penuh. Apa yang terjadi? Matanya melihat, matanya melek, saudara, ya, matanya melek, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Selama kehidupannya dia itu gelap gulita, saudara. Ketika bertemu dengan Yesus dengan iman, dia berharap dan bertemu dengan Yesus, ada pertemuan dengan Yesus langsung, ya, langsung. Supaya aku melihat, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Terjadilah melihat karena ada iman, saudara, dan pertemuan dengan Tuhan Yesus, saudara, si Bartimius, sehingga dia terang, benderang. Selama kehidupannya gelap, hanya gelap, gelap dan gelap, saudara, ya. Karena apa? Seseorang yang gelap, yang buta, saudara, maka dia itu akan hanya meraba-raba aja kehidupannya. Taruhlah 3 orang buta, kemudian disuruh meraba-raba seekor gajah, saudara. Maka pendapatnya akan beda. Oh, gajah itu berupa sesuatu yang panjang, sesuatu yang panjang besar, seperti tongkat besar. Ternyata dia meraba-raba, kebetulan kena kakinya, meraba kakinya, saudara. Kemudian yang satunya buntut. Oh, panjang ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu panjang katanya, ya kan. Kemudian yang satunya perut badannya, oh, besar sekali ya gajah ya, seperti tembok tapi agak melengkung sedikit ya, tapi nggak terlalu padat keras begitu ya, masih agak lembek-lembek ya, begitu. Jadi beda, saudara. Begitu juga kalau kehidupan kita, rohani kita itu buta, saudara. Kita tidak, bagi yang suami tidak tahu. Kadang-kadang buta itu kalau istrinya. Begitu juga istri, nggak tahu kalau suaminya. Sehingga dia seenaknya melakukan apapun, saudara. Kemudian suami, karena buta, saudara, masuk ke salah masuk ke rumah sebelah, ke rumah tetangga, saudara. Karena apa? Buta, saudara. Mari kita, saudara, datang kepada Tuhan Yesus, ya. Panggil dia. Datanglah kepada dia. Dengan iman, kita harus datang kepada Tuhan. Berharap, saudara. Ya, berharap. Kemudian, ada satu lagi. Seorang ibu adalah di situ, di dalam Markus 5 ayat 25-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, saudara. Ini sudah kita mendengar semua ya. Kebanyakan yang mendengar. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, saudara. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dia sudah mendengar kabar berita-berita tentang Yesus, sehingga imannya dia timbul, saudara. Karena jadi iman ya, kembali di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, sehingga imannya bangkit, saudara. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini iman, saudara. Ini iman, saudara. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada satu kekuatan ilahinya, saudara, terasa. Kemudian murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu, saudara. Luar biasa, saudara. Apa yang dia sebelum ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia itu datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum dia imannya dinyatakan kepada Tuhan Yesus, keadaannya sangat buruk, saudara. Hartanya sudah habis. Bahkan keadaannya semakin buruk. Dan hanya kalau istilah sekarang, menunggu hari. Sudah menunggu vonis kematian, saudara. Pendarahan, saudara. Pendarahan. Orang pendarahan beberapa hari aja sudah pucat, saudara. Ya, beberapa hari aja sudah pucat. Apalagi berbulan-bulan. Sudah lemes, sudah pucat pasi, sudah nggak bertenaga, sudah nggak ada harapan hidup. Dan semua daya upaya, harta, semuanya habis untuk pengobatan, saudara. Namun tidak ada kunjung sembuh, saudara. Kemudian, dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya. Dengan iman, dengan sesederhana itu saja, saudara. Maka lawatan Tuhan luar biasa. Hidupnya diubahkan, hidupnya disembuhkan, hidupnya dipulihkan. Setelah dia itu datang kepada Tuhan, tersungkur, saudara. Dengan tulus. Di sini ditulis, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti tadi Bartimius. Tuhan mau jujur. Tuhan mau jujur dari kita, saudara. Apa? Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Artinya, Tuhan tuh tahu apa yang dia butuhkan. Tapi Tuhan tuh mau jujur dari kita, saudara. Apa persoalan, masalah, beban berat kita. Aku mau melihat Tuhan. Kemudian, perempuan ini dengan iman, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Kemudian, dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman dan dengan jujur kita bicara dengan Tuhan. Dengan isi hati yang jujur, yang tulus, saudara. Saudara, dunia sedang sakit. COVID sudah 2 tahun lebih, saudara. Malahan seluruh dunia terpuruk. Indonesia di dalam berita yang saya baca, saudara, masuk ke gelombang ketiga. Kemarin saya melihatnya sudah 27.000 lebih, saudara, yang kena COVID itu yang tercatat, saudara. Kemudian di mana-mana, puluhan ribu sampai ratusan ribu, saudara, yang terinfeksi COVID. Ukraina dengan Uni Soviet, dengan Rusia, sudah pecah perang. Laut Hitam penuh dengan kapal-kapal perang, saudara. Di Laut Cina juga, bagaimana Taiwan terancam, dan di sana sudah ada 5 negara yang menjaga, saudara, di Laut Cina Selatan. Bencana, banjir, gunung meletus, gempa bumi, saudara. Dunia
lagi sakit. Dunia lagi menuju ke kebinasaannya, saudara. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Kalau tidak berharap kepada Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Dunia tidak memberikan kepastian. Dunia tidak memberikan harapan apa-apa, saudara. Kita hidup hanya sementara di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sujud. Kita jujur dengan tulus di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan pengharapan, saudara. Datanglah kepada Tuhan. Apakah saudara dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, tekanan, mungkin suamimu sudah meninggalkan saudari. Mungkin suami ditinggalkan oleh istri atau anaknya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, ceritakan apa adanya. Berharaplah kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, saudara. Kemudian, kisah yang terakhir, yaitu Paulus, saudara. Kita sudah tahu Paulus. Paulus, di dalam, saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 26, ayat 4, sampai 23. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Kita tahu ya, Paulus itu sejak masa mudanya, saudara, dia adalah Nasrani, Nasaroh. Ya, Nasaroh, bukan Kristen. Bagaimana ketika dia itu menjadi Nasrani atau Nasaroh atau orang Farisi, ya, orang Farisi, Nasaroh, Nasrani itu. Makanya saudara jangan mau dipanggil Nasrani ya. Kita adalah Kristen menurut Kristus. Kisah Para Rasul 26 sampai ayat 4 sampai 23. Semua orang Yahudi, kata Rasul Paulus ketika di dalam sidang ya di Raja Agripa. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka tahu, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita, itu Nasrani ya, Nasaroh. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji. Kegenapan janji, yaitu Injil ya saudara, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, Musa, Abraham, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Ini kehidupannya Paulus, saudara. Sebelum mengenal Kristus. Dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Betapa jahatnya Paulus, saudara ya. Sebelum dia itu pengikut Kristus. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-meluap, aku mengejar mereka. Bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala, sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Dalam penglihatannya, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini mengingatkan saudara. Siapa yang menganiaya orang yang diurapi oleh Tuhan, itu berarti menganiaya Tuhan Yesus. Akan berhadapan dengan Tuhan Yesus ya.
Ya, termasuk Pak Kaci juga. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah, kata Yesus. Aku menampakkan diri kepadamu, haleluya. Yesus menampakkan diri kepadamu, kepada Paulus, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti, saudara ya. Jadi kekristenan bukan ajaran Paulus. Jadi Paulus itu rasul. Ya, ini sudah jelas ya. Engkau menjadi pelayan, kata Yesus kepada Paulus. Engkau menjadi pelayan dan saksi tentang sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, kata Yesus. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Haleluya. Ini jawaban ya, bahwa Rasul Paulus itu dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus yang memperlihatkan semuanya, sehingga dia utarakan, dia tulis, saudara, dia ajarkan kepada kita. Itulah pelajaran dari Tuhan Yesus. Aku, kata Yesus, akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku, Tuhan Yesus bicara, akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Haleluya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, iman, inilah jawaban. Iman di luar firman Kristus, iman di luar Kristus, saudara, kita gampang membedakannya. Kalau iman di luar Kristus, kita bisa melihat bagaimana ajarannya, pertama. Kedua, bagaimana buahnya, saudara. Karena firman Kristus, iman yang timbul dari Kristus adalah kebenaran dan kenyataan, saudara. Tentang kasih, tentang mengasihi, tentang sorgawi, saudara. Jadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi, iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus adalah bagaimana cara sorgawi, kebudayaan sorgawi dibawa ke bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kalau firman yang di luar Kristus, dia menggambarkan kebudayaan atau kebiasaan dari bumi dibawa ke surga. Itu tidak layak, saudara. Ini daging, saudara. Daging ini ya tidak ada tempat di sorga, saudara. Ketika nanti hari penghakiman, saudara, kita dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan, sudah diganti, saudara. Ya, sudah diganti, saudara, untuk menempati di sorga. Tidak bisa daging ini loh, saudara, ya penuh nafsu, penuh amarah, penuh pembunuhan, penuh kawin-mengawin, saudara, ya. Hikmat di luar firman Kristus adalah nafsu. Kawin-mengawin dibawa juga. Ya. Tidak bisa, saudara. Bapa itu adalah kudus. Tuhan Yesus adalah kudus. Artinya suci, saudara. Maha suci, saudara. Jangan menghina kesucian ilahi. Jangan menghina kesucian Tuhan di sorga, saudara. Kok nafsu-nafsu mau dibawa ke sorga?
pasar-pasar mau dibawa ke surga, adat istiadat bumi mau dibawa ke surga, itu sesat, saudara. Itulah firman di luar Kristus, saudara. Itu yang membedakan. Ya, saudara ya. Harus kita itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan senap hati, dengan senap jiwa, dengan sedap akal budi. Pasang akal budi, saudara. Ini sudah akal budi. Dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Kita harus menggunakan akal budi. Ya, sekiranya pelajaran agama itu lebih rendah dari moral manusia pada umumnya, kita gunakan akal budi, berarti ini tidak benar, bukan dari Tuhan. Kalau firman Kristus, firman yang benar, mengajarkan kebenaran, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang memfitnah kamu, berkatilah orang yang memusuhi kamu, kasihilah musuh-musuhmu. Doakan musuh-musuhmu, saudara. Itu yang dari kebudayaan dari sorgawi. Itu adalah kebenaran firman Kristus, saudara. Gampang saja, saudara. Firman yang bukan dari Kristus pasti menentang Kristus, saudara. Ini patokannya. Pasti menghujat-hujat, memutarbalikkan. Ya, ada kisah Nuh, tapi Nuh tidak sesuai dengan Torah. Ada kisah Abraham, Musa, tapi beda lagi. Itulah Injil yang berbeda, saudara. Ya. Nah, seperti kembali kepada kisah Paulus. Bagaimana sebelum dia mengenal Kristus, ketika dia masih Nasaroh, menjadi Nasrani, dia adalah penyiksa orang Kristen, saudara. Dia penganiaya, saudara. Dia mencari-cari murid Kristus untuk dihukum, bahkan dihukum mati. Ketika dia, saudara, dijamah dalam perjalanan ke Damsyik, dia dijamah oleh Tuhan Yesus, dijadikan rasul, saudara. Kehidupannya berbalik. Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 4-9, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, kata Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini Rasul Paulus ya, saudara ya. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, luar biasa ya sebelum mengenal Kristus ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, kepada iman Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Paulus itu boleh dibilang mempunyai kuasa sangat penuh, saudara. Boleh dibilang ada yang ngomong Perdana Menteri. Dia mempunyai kuasa penuh untuk menganiaya murid-murid Kristus, untuk menangkap, untuk menyiksa, saudara. Apapun. Kalau tidak salah dia mempunyai kewarganegaraan 4 atau berapa ya, itu. Dia bangga sekali dengan jabatan itu. Ketika dia dijamah oleh Kristus, ketika dia dijamah dalam perjalanan ke Damsyik, saudara, diubahkan dalam keadaan yang penjahat begitu, menjadi rasul yang luar biasa, saudara. Oleh iman dan semua kebanggaan-kebanggaan dunia itu, apa yang dia banggakan setelah pengenalan akan Kristus Yesus merupakan sampah semuanya, saudara. Marilah kita datang, saudara, kepada Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya akan diubahkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, berjalan dari kebenaran ke kebenaran, saudara. Marilah, saudara, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman, dengan iman, saudara. Karena
Hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi iman akan Yesus Kristus, oleh firman-Nya kita diselamatkan hanya oleh karena iman datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih saudara, terima kasih. Ya, terima kasih saudara. Inilah marilah datang kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Karena iman kita datang kepada Tuhan Yesus, hidup kita dipulihkan, sakit penyakit kita dipulihkan, disembuhkan saudara. Kehidupan kita yang sebelumnya jelek menjadi baik saudara. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Sang Pencipta. Datanglah kepada Sang Pencipta. Saudara, ada satu cerita. Ada seorang bapak membeli sebuah mobil, saudara. Karena apa? Dia mendadak kaya. Karena apa? Dia seorang petani Indian. Dia seorang petani Indian, kemudian dia mempunyai ladang. Setelah diselidiki ya, ternyata ladang itu terdapat kandungan minyak yang luar biasa. Sehingga ladang itu dibeli oleh pemerintah dengan berlipat-lipat sehingga dia itu menjadi kaya, saudara. Setelah kaya dia membeli sebuah mobil Cadillac. Tapi mobil Cadillac ini, saudara, kemana-mana tidak usah pakai bensin. Karena apa? Karena kemana-mana itu ditarik oleh 2 ekor kuda, saudara. Jadi kemana-mana dia nggak pakai bensin, nggak butuh bensin, karena ditarik oleh kuda, saudara. Dia tidak menyadari bahwa mesin yang ada di Cadillac itu berapa ratus tenaga kuda, saudara. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sering kita mengabaikan kekuatan dari ilahi, saudara. Ada lagi, saudara. Ketika seseorang itu membeli sebuah mobil, saudara. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba dia mogok. Dengan susah payah, dengan segala daya upaya dia berusaha untuk memulihkan, untuk memperbaiki mesin mobil itu dalam perjalanan. Namun berjam-jam dia tidak bisa mengatasinya, padahal dia dalam perjalanan menuju ke pesta. Dalam keputusasaannya, tiba-tiba ada seorang datang menolong. Dalam sekejap mobil itu kembali seperti sedia kala. Kemudian dia takjub. Bapak, saya sudah berjam-jam dalam perjalanan menuju ke pesta. Mengatasi mesin mobil ini juga tidak bisa. Namun ketika Bapak datang menolong dan memperbaiki mobil dalam sekejap seperti sedia kala. Kemudian Bapak itu memperkenalkan diri. Oh, perkenalkan, saya Henry Ford, pencipta mobil ini. Saudara, siapa pencipta kita, saudara? Adalah Tuhan Yesus. Marilah semua masalah, persoalan, beban hidup kita, apapun sakit penyakit, datanglah kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, saudara. Baiklah, firman Tuhan sampai di sini dulu. Saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah firman itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami bisa dibangkitkan dengan iman akan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, fellowship pagi hari ini, pertengahan sampai akhirnya, biarlah Engkau yang memimpinnya Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, karena iman datangnya dari pendengaran. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, saudara. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Raymond Mantik. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, luar biasa pagi hari ini, yaitu iman yang menyelamatkan, ya.
Sebelum kita akan menyapa teman-teman yang sudah ada di room, saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman sekalian, sahabat Askri, yang ingin menyaksikan ulang atau membagikan sharing kebenaran firman Tuhan ini, boleh lewat radio ya. Jadi saudara boleh mendownload di Play Store Radionet Askri. Jadi kita sudah ada Radionet Askri, saudara boleh menemukan aplikasinya di Play Store dan bisa bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin menjadi berkat ya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sapa dulu teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah ada di room. Shalom Pak Hasan Tandri. Shalom, biasa, shalom, ya. Semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, topik pagi hari ini luar biasa ya. Saya juga sapa teman-teman yang lain. Ini ada siapa ya? Ari Tonang ya, bukan? Ada Bu Suryani, shalom. Ya, shalom Pak, shalom. Shalom. Oke, Shalom. silakan. Ya, Shalom, saya kembalikan shalom. ke Pak Raymond. Iya, Silakan. kita sambut juga hambanya yang luar biasa, Pendeta Suryani Panto. Shalom, Ibu Suryani, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat Christian Crusader. Wah, ini luar biasa ini pejuang Kristus nih ya, sudah ada pedangnya Shalom, itu. Jadi luar biasa ya, pedang firman ya, bukan pedang sungguhan, tapi pedang firman. Haleluya. Jadi topik kita pagi hari ini adalah iman yang menyelamatkan ya. Kita akan berbagi satu sama lain, kita akan sharing. Nanti kita mulai dari Pak Hasan Tandri. Silakan. Ya, shalom. Terima kasih ya. Terima kasih shalom. untuk kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya penasaran ya. Ya, penasaran kenapa Om Singa tidak mengaum-ngaum. Ya. Ternyata tadi beliau sudah memberikan rahasianya. Ada yang tahu rahasianya? Karena gini ya, kalau mengaum-ngaum itu ternyata apa ya? Iblis. Ya kan? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, mungkin itu kali ya. Kalau salah tafsir, mohon dimaafkan. Tapi minimal penasaran saya sudah sedikit kejawab. Oke, kembali ke topik ya. Iman. Ya, mohon maaf ya. Itu tadi memang ya Om Singa ucapkan sendiri. Ya. Jadi tentang iman ya. Iman di Roma pasal 14 ayat 23. Ya, segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu adalah dosa. Nah, jadi sebenarnya iman itu bukan hak milik hanya orang percaya pada Tuhan Yesus, tidak. Ya, iman itu milik siapa saja. Baik yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan. Siapa saja pasti punya iman. Sebagai contoh ya, ketika kita makan ya, misalnya makan bakmi. Nah, saya mau tanya Pak Raymond, saya nggak tahu di Manado ada nggak bakmi. Saya rasa sih ada ya. Ketika Pak Raymond makan bakmi, apakah Pak Raymond periksa dulu, ya kan? Wah, apakah itu ada racun atau tidak? Enggak langsung didoakan. Ya, ditambah doa gitu ya, mungkin untuk penangkal atau gimana ya. Nah, yang jelas langsung makan, nggak perlu dibawa ke lab. Ini ada racun atau tidak. Kemudian di sisi lain, ketika mau duduk di kursi di restoran misalnya, apakah dicek dulu? Ini kuat nggak ini? Kalau ketika saya duduk dia, apakah bisa menyangga tubuh Pak Raymond? Sudah tentu tidak Pak Raymond ya. Langsung duduk saja. Ya. Nah, tapi ada nggak yang kisahnya ketika duduk kursinya patah? Ada juga gitu ya. Nah, kalau hal itu terjadi namanya itu accident. Nah, jadi
iman itu intinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan kita percaya gitu loh. Kita percaya kita tidak terjadi apa-apa, ya. Nah, kemudian dari sisi iman yang dibahas oleh Pak Jos Gunawan, itu iman yang gimana? Ya kan? Iman yang menyelamatkan. Nah, kalau iman yang menyelamatkan itu tidak bisa kepada siapa-siapa saja gitu loh. Ya. Iman yang menyelamatkan itu hanya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Tuhan, ya. Dia datang ke dunia dalam berupa manusia 100%, mati di kayu salib, ya. Kemudian dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Nah, sehingga dia bisa menebus kita. Nah, iman kepada Yesus lah yang bisa menyelamatkan. Ya, jadi hati-hati, ya. Ini dari sisi yang saya bicarakan dari sisi Bible, ya. Karena saya berpegang pada Bible, ya, Kejadian sampai Wahyu. Nah, di Bible sudah tulis begitu, ya. Persoalan kalau kitab lain mengatakan berbeda, yaitu sah-sah saja, ya. Nah, jadi saya berharap jangan salah pemahaman gitu ya, sehingga nanti dibilang menista ini menista itu. Tidak. Nah, yang saya bicarakan adalah dari sisi Bible begitu, ya. Dulu saya juga boleh katakan imannya bukan kepada Yesus, ya. Nah, tetap punya iman juga. Tapi ketika saya beriman kepada Tuhan Yesus, itulah yang membawa perubahan hidup saya sampai detik ini, ya. Nah, saya bersyukur karena saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya baru ada seperti adanya hari ini. Nah, seandainya saya tidak beriman kepada Dia, tapi iman kepada yang lain-lain, ada yang ke gunung lah, lihat pohon besar dan sebagainya, saya tidak tahu gimana jadinya, ya. Jadi iman kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus kalau ingin diselamatkan, ya. Karena oleh iman kita diselamatkan, dan diselamatkan itu bukan hasil usaha manusia, ya. Ada yang mengatakan puasa 40 hari, ya, dosa disucikan, fitri gitu, ya. Jadi fitri saya suci bersih, sudah gak berdosa lagi, setelah itu berbuat dosa lagi, bukan begitu, ya. Nah, sementara dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Pak Pendeta Raymond. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa hambanya Pak Hasan Tandri, ya. Dahsyat sekali. Jadi sebelum kita lanjut, ya, kita sapa dulu luar biasa Pak Arte Batu Channel. Tetap semangat, ya. Salam Pak Ramon, salam semuanya Pak Gunawan, Ya, Pak Hasan Tandri, salam semuanya Bu Uti, Bu Stiani. Oke, ya, ini menarik, ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Hasan Tandri, ya. Ternyata iman juga bukan cuma di kita, ya, di Kristen, ya. Teman-teman juga di agama yang lain juga mengaku bahwa mereka beriman, ya. Mereka punya iman, ya. Siapapun mengaku punya iman. Jadi barangkali nanti diterangkan kembali oleh hambanya Pastor Jos Gunawan, ya, iman yang seperti apa itu iman yang menyelamatkan, atau bagaimana sih iman yang ada di Kristen itu yang membedakan dengan iman-iman yang lain. Haleluya. Ya, saya tambah sedikit Pak Raymond, ya. Saya tambah Ya, sedikit. silakan. Jadi iman itu bukan milik orang yang beragama. Bukan hanya milik orang yang beragama. Orang yang tidak beragama, orang yang ateis sekalipun, itu tetap ada iman. Karena tidak mungkin orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang ateis, dia mau makan, mau duduk, dia periksa-periksa dulu, tentu tidak. Ya, jadi iman ini milik seluruh umat manusia, yang tidak peduli dari latar belakang apapun, status apapun. Itu tambahannya. Terima kasih. Iya, betul sekali, ya. Ternyata setiap orang itu ada keyakinan pribadinya, ya. Entahkah itu terbentuk dari pergaulannya, values-nya, keyakinan. Bahkan ateis juga bisa ada iman, ya, ada keyakinannya, ya.
Kita kembali kepada hambanya, mungkin ada tanggapan dari Pak George Gunawan. Iya, terima kasih ya Pak Hasan Tantri. Ya, bahkan ya, black magic, bahkan dukun-dukun, ya, bahkan pelaku-pelaku ilmu-ilmu gaib, ya kan, dia itu mendapatkan mujizat mereka itu harus dengan ritual-ritual, tentu dengan iman mereka. Iman mereka, maksudnya bukan iman di dalam Kristus ya, bukan iman oleh firman Kristus ya saudara, jangan salah. Iman ya bisa dibutuhkan juga oleh iblis saudara, percaya. Black magic, dukun-dukun, kemudian dengan ritual-ritual itu kan untuk membagikan iman mereka dengan cara-cara ini syaratnya. Kalau kamu beriman harus melakukan ritual-ritual, cara-cara begini dengan iman, saudara, ya, dengan iman. Tapi ya memang ada mujizat, kan ada. Iblis ada kuasa, tapi terbatas. Contoh, Musa. Musa itu kan punya tongkat itu. Ketika Musa itu melemparkan tongkat itu menjadi ular. Tapi jangan salah. Ahli sihir, tukang sihir dari Fir'aun juga melemparkan pula tongkat, saudara. Jadi ular pula, ya kan? Nah, tapi akhirnya dimakan oleh tongkat Musa. Tetap kuasa Tuhan tuh tetap di atas segala dari segala-segalanya, ya. Kemudian kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia apa? Hati-hati, karena dia itu melupakan titah dari Tuhan, firman dari Tuhan, pesan dari Tuhan, jangan kau makan buah pohon itu. Tapi dia lebih mendengarkan suara iblis yang memutarbalikkan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Iblis itu suka memutarbalikkan firman Tuhan. Torah, Zabur, kitab para nabi, terutama Injil, menolak Tuhan Yesus. Hati-hati. Ini sudah mula pertama, saudara. Ya, mula pertama di dalam Torah ini. Kejadian, kejatuhan manusia pertama. Manusia lebih mendengarkan suara iblis daripada Tuhan. Iblis bagaimana pertama menggunakan firman Tuhan. Ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hati-hati saudara. Ya, karena ular itu juga menggunakan firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 1b. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ya kan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, waduh, iblis dulu. Hati-hati saudara, ya. Iblis itu tukang memutarbalikkan firman Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Waduh, luar biasa ya. Tipu dayanya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Aduh, liciknya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, itu. Kemudian di ayat 4-nya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Melawan sebenarnya. Setelah mengambil firman Tuhan, ya, untuk memprovokasi, kemudian akhirnya apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ingat, cerdik, pakai akal budi, saudara. Siapa kira-kira di dunia ini? Ya, banyak yang seolah-olah memakai firman Tuhan, firman kita, kemudian setelah itu diputarbalikkan, ditentang habis-habisan, saudara. Berhentinya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Raymond. Luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat. Memang iman, memang semua orang punya keyakinan, tapi keyakinan yang menyelamatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita sapa lagi hambanya yang luar biasa, Pak Laskar Kristus. Luar biasa Laskar Kristus. Ya, sebentar Pak. Oke. Shalom Pak Laskar Kristus. Ini saya tergelitik untuk menjawab si Pak Bang Sang Satria. Tuhan bersifat kekal abadi, betul. Sedang makhluk-makhluk
tak kekal, ya, dagingnya nggak kekal, makhluk-makhluk itu, ya. Tuhan tak berawal dan tak berakhir, Alfa dan Omega, betul. Sedang makhluk-makhluk berawal dan berakhir. Yesus kira, lihat, dia tak kekal dan dia berawal, dilahirkan, dan dia mati. Tapi bangkit, ya. Tapi bangkit, Bang Satria. Tapi bangkit pada hari yang ketiga, dia ganti tubuh kemuliaan, jadi Tuhan lagi. Dan menampakkan, membuktikan kepada murid-muridnya, bertemu, hidup, ya, bukan pemimpin-pemimpin agama yang lain, ya. Mati jadi bangkai, ya, jadi tulang belulang, dan nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan lupa ya Bang Satria, kami mengasihimu, ya, kami memberkatimu. Terus ikut saja fellowship pagi hari, ya kan. Ini pencerahan, ya. Memang ada yang betul, tapi ciptaannya itu memang secara daging, terutama manusia, ya. Kalau binatang ya udah ya. Manusia mati ya mati secara daging, nanti ya rohnya itu tidak bisa mati, ya. Itu akan dihakimi dan mau masuk neraka apa surga, ya. Tapi Tuhan kita Yesus itu betul mati secara manusia, ya, secara manusia, tapi dia bangkit lagi, ya. Jangan lupa, ya, Bang Satria. Oke, lanjut, maaf ya, Pak Laskar Kristus. Ya, untuk Bang Satria, ya, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, ya. Tidak peduli Anda mau mengatakan apa, dia tetap Alfa dan Omega. Dia tidak berubah dahulu. Dia lupa. Dan dia lupa dan tidak tahu dan nggak mau tahu kalau Tuhan Yesus itu bangkit lagi. Aduh, kasihan, ya. Makanya baca Alkitab, ya, Bang Satria. Ya, betul. Challenge, baca Injil, ya. Barangkali Anda belum baca Injil, ya. Makanya Anda nggak tahu. Oke, kita lanjut, ya. Luar biasa. Kita ada tanggapan dari Ibu Suryani Pantau. Ibu Pendeta Suryani Pantau, silakan. Ya, luar biasa ya, mengenai iman yang menyelamatkan, ya. Betul, memang semua orang itu diberikan ada keyakinan, ada keyakinan, ada iman. Tetapi kita harus tahu iman yang dalam Alkitab itu bukan iman kepada apa, ya, kepada apa, tetapi kepada siapa, ya. Orang bisa beriman dengan magic, dengan kuasa-kuasa kegelapan, mereka punya iman di situ. Dan kita harus tahu, ketika Adam dan Hawa digodai dan mereka memakan buah itu, karena mereka punya iman kepada iblis, perkataan iblis, mereka percaya, itu iman. Mereka percaya kepada perkataan iblis bahwa mereka akan menjadi sama dengan Allah kalau mereka makan buah itu. Akhirnya mereka percaya dan mereka lakukan tindaki itu. Nah, banyak orang percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Kenapa mereka ke Gunung Kawi? Kenapa mereka minta perlindungan kepada kuasa-kuasa kegelapan? Karena iman mereka kepada situ, mereka percaya, sehingga akhirnya iblis menyatakan kuasanya. Ya. Walaupun kuasa iblis itu ya hanya kebutuhan daging, ya, tetapi kita harus tahu ketika kita menyerahkan kepercayaan kita kepada kuasa kegelapan, jiwa kita akan dibinasakan. Nah, itu kita harus tahu. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas banget, ya. Itu jelas banget, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ya, percaya kepada Yesus dan taat kepadanya itu adalah harga mati, ya. Di luar daripada iman kepada Yesus itu tidak ada kehidupan yang kekal. Nah, kita lihat di dalam, kalau iman itu faith, di dalam bahasa Yunani-nya pistis. Nah, di sini yang dipergunakan itu adalah pistis itu mempercayai, believing, ya, believing. Kita mempercayai Yesus, mempercayai pribadi Yesus, sosok Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah firman yang telah menjadi daging, yang telah mati dan bangkit, ya. Itulah yang kita percayai. Dan kita juga lihat di sini iman itu dari pistis itu juga adalah melatih. Jadi iman itu harus dilatih, exercise, ya.
exercising faith, itu melatih, mempercayai. Sehingga firman Tuhan mengatakan, kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama, kita lihat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang mulai dari ayat yang 16 ya, kita lihat Roma pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, Injil itulah Kristus sendiri ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi percaya kepada Injil. Injil itu adalah Kristus sendiri ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 kita lihat Injil itu apa. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita baca di dalam ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 15 mulai dari ayat yang ke-5. Kita lihat. Mulai dari ayat ke-4 ya. Bahwa ia telah dikuburkan. Ayat yang ke-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada semua kepada ke-12 murid, pada ke-12 muridnya. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah Injil. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, kemudian kita lihat di sini yang menyelamatkan tiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi iman kepada Injil, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan Injil di luar lain ya. Jadi Injil itu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Nah, inilah yang menyelamatkan pertama untuk orang Yahudi. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Orang Yunani ini berbicara mewakili seluruh bangsa-bangsa. Kemudian di luar daripada orang Yahudi, orang Yunani ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman. Jadi bertolak dari iman. Ini iman pertobatan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dipimpin kepada iman. Nah, ini exercise. Kita melatih iman, kita terus dilatih dari waktu ke waktu. Dan kepada iman. Ini luar biasa. Iman pertobatan dipimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Wah, luar biasa. Jadi iman itu akhirnya menjadi hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Seperti Abraham. Jadi dia tidak lagi melihat keadaannya. Jadi sesuai dengan Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang melatih iman itu adalah orang yang tidak melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani, tetapi melihat mata rohani. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dan tubuhnya sudah menjadi lemah, dan kandungan Sarah sudah mati. Tetapi tentang janji Tuhan, dia tidak menjadi lemah, tetapi diteguhkan oleh janji Tuhan. Itu dahsyat banget. Inilah yang namanya hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Dan akhirnya iman itu menjadi gaya hidup orang percaya. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-4, kita lihat mulai dari ayat yang ke-17 di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah jadi gaya hidup. Jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar percaya, tapi betul-betul itu sudah menjadi satu keyakinan
dan kemudian sudah menjadi hidup daripada orang itu sendiri. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita, iman kita daripada Yesus, bahkan maut sekalipun. Di dalam kenyataan perkembangan gereja yang mula-mula, iman mereka iman sampai mati. Walaupun pertaruhannya adalah nyawa. Jadi iman itu tidak ada yang dapat merenggutnya. Walaupun kematian sekalipun ya, untuk supaya mereka melepaskan iman kepada Yesus, itu nggak akan pernah dapat merenggutnya. Inilah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, iman setia sampai akhir. Jadi itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa ya dari sharing dari Pendeta Suryani Pantau ya. Memang ada ungkapan yang berkata bahwa Anda menjadi seperti apa yang Anda yakini atau Anda menjadi seperti apa yang Anda imani ya. Coba kalau saudara lihat orang-orang yang imannya yakin kepada kuasa-kuasa kegelapan, ilmu-ilmu ya, biasa mukanya mereka garang tuh, bawaannya panas ya. Tapi kalau kita anak Tuhan ya, kita bisa melihat air wajah kita, muka kita itu penuh damai ya, penuh sukacita karena Yesus itu membawa damai ya. Kita bisa lihat, saudara bisa lihat hamba Tuhan luar biasa, Pastor Jos Gunawan ya, wajahnya bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan ya. Buat juga buat kita semua yang di sini, saya yakin karena iman kita kepada Yesus Kristus, jadi kita menjadi seperti apa yang kita imani. Haleluya, dahsyat. Gimana Pak Jos, ada tanggapan untuk apa yang disampaikan Ibu Suryani Pantau? Ya, menarik sekali dari Pak Raymond Mantik dan juga Bu Suryani ya. Iman menjadi gaya hidup. Nah, menjadi gaya hidup tergantung kepada siapa kita beriman ya. Itulah mutu kehidupan. Ini ada teman kakak saya, dia itu punya ilmu ya, punya ilmu. Dia tentu dia imannya itu kan sudah di luar Kristus ya. Jadi dia punya iya, nggak apa-apa Bu. Jadi dia punya gaya hidup dengan iman itu di luar Kristus ya. Jadi dia punya ilmu gaib, ilmu ya kan namanya juga ilmu gaib ya. Ada yang ilmu hitam, ada yang ilmu putih kan, kebatinan. Jadi dia bilang ilmu saya ini kalau tidak dipraktekkan terus dengan kejahatannya dengan ilmu itu ya, maka dia itu akan berangsur-angsur ilmunya itu akan menurun terus kualitasnya. Jadi harus dia itu terus merupakan gaya hidup dengan kejahatannya dengan ilmunya itu harus terus. Jadi rupanya garang, terus selalu mau mengganggu-ganggu orang, itu memang harus ritual mereka, gaya hidup mereka dengan iman mereka di luar Kristus ya. Jadi betul sekali, jadi iman itu merupakan gaya hidup, tergantung kepada siapa dia beriman. Ya, itu aja dulu. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut tanggapan dari hambanya luar biasa, Pak Christian Crusader ya. Silakan Pak Christian Crusader. Shalom semuanya, shalom. Ya. Bagus ya, shalom Pak, bagus. Shalom Pak. Shalom. Jadi kalau kita bicara tentang iman, ya iman ataupun keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Jadi memang Yesus kan kalau di dalam Alkitab setiap dia memberikan pengajaran ataupun dan juga menyatakan mujizatnya, dia selalu mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Oke. Nah, jadi memang iman itu mengambil tempat dan peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena tanpa iman, tidak bisa kita mengenal Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Gitu. Ya. Tanpa iman juga, kita tidak bisa diselamatkan. Bagaimana caranya kita memperoleh mendapatkan keselamatan ataupun menikmati hidup yang kekal? Kalau kita tidak pernah beriman
menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu omong kosong itu. Nggak bisa. Tidak ada penyelamat di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus. Nah, kita beriman kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Seperti tadi Satria bilang, ya, bahwa Yesus itu dia apa yang awal dan dia apa hidupnya berakhir. Siapa bilang berakhir hidupnya? Ya kan gitu. Kalau Yesus itu hidupnya berakhir, tentunya dia sampai sekarang ditemukan tengkoraknya gitu loh, tulang belulangnya. Sekarang pertanyaan saya, Satria, tolong tunjukkan sama saya di mana tulang belulang dari Yesus Kristus. Gitu. Sampai sekarang arkeolog tidak pernah menemukan itu. Nah, itu yang membuktikan bahwa memang hidup Yesus itu tidak berakhir. Gitu. Makanya ketika dia Yesus itu mati, ya, disalibkan itu, kematiannya itu tidak sama seperti kita. Itu Satria. Tidak sama seperti kamu. Kalau kamu mati ya binasa, gitu loh, dagingmu hancur, tinggal tulang belulang. Tapi Yesus tidak, gitu loh. Dan kematiannya itu bukan kematian yang menuju pada kebinasaan, tidak. Jelas dikatakan, dan ini menjadi pengakuan iman rasuli, dia turun ke dalam kajah maut, gitu loh. Emang Satria nanti kalau mati turun ke dalam kajah maut, mengambil kunci kajah maut, kan tidak bisa gitu loh. Ya, tapi Yesus dia mengalahkan maut, makanya dia turun ke dalam kajah maut. Dia ambil tuh kunci kajah maut, makanya maut itu tidak berkuasa lagi, gitu loh. Nah itu. Akhirnya dia bangkit, lalu dia tunjukkan bahwa memang dia Tuhan. Nah, itu. Ya, dia bertemu dengan murid-muridnya, ya. Semuanya dia nyatakan. Ya, bahkan dikatakan dia kita itu ini yang seringkali dipesakan mereka, dia juga makan ikan goreng. Kenapa salah? Apa salahnya makan ikan goreng itu loh? Itu Yesus ikut serta makan dengan murid, ini membuktikan memang dia yang bangkit itu, gitu loh. Bukan hantu. Kalau hantu tidak bisa makan ikan goreng, kuntilanak. Coba tawarkan ikan goreng atau pocong. Bisa tidak dia makan ikan goreng? Tidak bisa. Gitu loh. Yesus membuktikan bahwa inilah aku ini yang bangkit itu. Gitu loh. Makanya kan dikatakan aku bukan hantu kan gitu. Kalau hantu tuh kamu bisa meraba aku katanya. Nah itu. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang iman itu adalah keyakinan kuat terhadap kebenaran. Ya. Makanya ketika Yesus itu dia dikuburkan, dia mati, 3 hari dia bangkit dan hidup. Nah, jadi bahkan kuburan pun sanggup menahannya. Ya, ketika Maria dan ibu yang lain itu mau ke kuburan Yesus, apa? Batu itu sudah terguling gitu loh. Bahkan batu besar pun tidak sanggup gitu loh menahan kebangkitannya. Gitu loh. Apalagi penjaga-penjaga itu. Ya, dan malaikat ngomong sama mereka pada saat itu. Yesus yang kamu cari itu tidak ada lagi sini. Dia sudah bangkit. Nah, itu. Jadi itulah kebenarannya. Jadi iman kepada Yesus itu adalah keyakinan kuat terhadap kebenaran. Karena Yesus itu sumber kebenaran. Coba saya tanyakan. Di mana sumber kebenaran selain daripada Yesus? Tunjukkan pada saya. Gitu. Yang hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Bahkan Pontius Pilatus pun mengaku itu. Tidak ada kesalahan yang kutemukan pada orang ini. Gitu. Dia cuci tangan. Supaya apa? Supaya jangan dia dipersalahkan gitu loh. Bayangkan. Gitu loh. Nah, lalu ketika kita bicara tentang iman itu berbicara tentang penyerahan pribadi. Ya. Dalam Alkitab atau dalam keyakinan kita kepada Injil dan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan, nah kita dapat melihat diri kita apa adanya. Ya, kenapa kita orang berdosa? Gitu. Tetapi oleh karena iman, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, ya, kita mengalami pertobatan, gitu loh. Ya, makanya ada baptisan. Ya. Jadi berbicara tentang iman Kristen itu berbicara tentang pertobatan. Iya.
Sama seperti yang tadi Pak Jose katakan tentang Paulus. Kayak gitu. Nah, Paulus itu bukan pembunuh sebenarnya, tapi dia penganiaya jemaat. Ya. Dia pakai tangan orang lain untuk membunuh murid-murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Gitu. Dia seorang ahli Taurat, wow, luar biasa, dia pintar, murid Gamaliel. Tidak ada yang dia tidak tahu tentang hukum Taurat. Tetapi kan seringkali Paulus dikambing hitamkan, gitu loh, ya, oleh polemikus ini. Nah, malah dikatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran Paulus, tunjukkan kepada saya, gitu. Ya, kalian ngerti enggak? Gitu, si Satria nih, sang Satria nih. Apa itu artinya Kristen? Gitu. Apakah Kristen itu artinya pengikut Paulus? Tidak. Kristen itu adalah pengikut Kristus Yesus. Jelas itu. Ya kan? Yang diajarkan Paulus pun baca dalam surat-suratnya. Tidak pernah ajaran dirinya, gitu. Tetapi ajaran yang diperkatakan oleh Yesus, sang logos itu, sang firman itu kepada dirinya. Dan itu yang disampaikan kepada jemaat mula-mula. Ya. Baca seluruh kitab. Makanya sering-sering baca Alkitab. Baca keseluruhan kitab surat-surat Paulus. Yang ditonjolkan Paulus bukan dirinya, bukan. Malah dikatakan aku telah menganggapnya semua sampah. Gitu. Karena pengenalanku akan Kristus. Gitu loh. Jadi pribadi sosok Yesus itu yang ditonjolkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula. Bukan dirinya. Gitu loh. Kecuali kalau ajaran Kristen itu adalah ajaran Paulus yang mendirikan, membentuknya, pasti yang ditonjolkan adalah dirinya. Ya kan? Ternyata kan tidak. Kan gitu. Ternyata kan tidak. Ya kan? Yang diajarkan Paulus kan justru fokusnya kan Yesus. Oke? Kalau saya, contohnya, ibaratkan saya analogikan saya mau membuat sebuah ajaran, tentunya diri saya yang saya tonjolkan, bukan Tuhan saya. Supaya apa? Supaya orang intinya menyembah saya. Kan gitu. Ya. Loh, di mute Pak. Pak Bagus di mute. Halo. Iya. Jadi Ya, gitu Pak. Jadi itu intinya ya. Oke. Jadi semuanya itu intinya bermuara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Oke, itu aja. Makasih Pak. Haleluya ya. Luar biasa dari Pak Bagus ya, Christian Crusader. Jadi memang Yesus itu Alfa dan Omega, dia mengalahkan maut ya, dan Yesus selalu mengatakan bahwa jadilah sesuai imanmu dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi penting sekali iman kita kepada Yesus ya. Oke, kita lanjut kepada Pak Laskar Kristus. Shalom Pak Laskar Kristus. Ya, salam sejahtera. Ya, saya hanya mengulaskan kepada Pak George Gunawan tentang iman yang menyelamatkan. Ya, benar. Karena iman itu tidak berdiri sendiri, Pak. Iman yang benar atau iman yang menyelamatkan adalah iman yang harus mempunyai satu objek. Nah, satu objek di sini adalah Kristus, Yesus Kristus. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang mempunyai satu objek. Jadi yang mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Karena banyak orang beriman tetapi objeknya apa? Kalau objeknya Kristus atau firman Allah, itu benar, dapat menyelamatkan. Nah, untuk itu, jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang berasal dari firman Allah. Dan objeknya adalah Yesus Kristus. Coba kita membuka sama-sama, saya akan membacakan di dalam Ibrani 12 ayat 2. Firman Allah berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, di sini objeknya Yesus yang memimpin kita dalam iman.
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kesempurnaan itu seperti tadi yang disebutkan untuk Pak Christian tadi, ya membawa di dalam kebenaran ilahi. Ada sifat kekal, memerdekakan dosa dan menguduskan, dan realita dan pernyataan benar dan setia. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Haleluya, luar biasa ya. Jadi memang kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh imannya, oleh keyakinannya, dan iman itu melekat dengan percaya ya dan setia. Jadi kalau kita melihat bahasa Inggris faith dan faithfulness. Jadi sebagai bukti kita beriman, kita setia. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, iman itu diuji. Ya, iman kita kepada Yesus Kristus itu diuji. Apakah kita setia, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jangan cuma kita mengaku percaya Yesus, tapi tidak mau melakukan apa yang Dia ajarkan. Ya, itu penting sekali ya, luar biasa. Silakan kepada hambanya Pastor George Gunawan, mungkin ada tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Laskar Kristus dan Pak Bagus ya. Ya, bagus Pak, tanggapannya luar biasa sekali, memperlengkapi ya di fellowship pagi hari ini. Ya, apakah sudah mau closing statement aja Pak ya? Ya, Pak Raymond. Sebelum closing statement, sepertinya kita harus lanjut. bagi pokok-pokok doa dulu ya, kalau mau closing statement ya. Jadi sebelum closing statement, nanti dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Suryani akan berdoa buat bangsa dan negara. Dan saya akan berdoa buat gereja dan Kristuber dan Askri, dan nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami dan doa berkat oleh hambanya Pastor George Gunawan ya. Silakan Pak untuk closing statement ya. Ya, terima kasih ya saudara-saudari semuanya dan juga yang sudah tadi terlibat dalam room ya, atas kebersamaannya. Jadi di sini itu iman yang menyelamatkan. Jadi yang jelas jangan salah mengimani saudara. Ya, iblis pun butuh iman ya, tapi akhirnya apa? Endingnya itu yang membuat tragis saudara ya. Kalau salah iman, makanya kembalilah kepada iman yang benar. Iman yang benar yaitu firman Kristus. Ya, itu aja Pak Raymond. Tuhan memberkati. Oke, kita akan berdoa. Silakan kepada hambanya Pendeta Suryani Panto berdoa bangsa dan negara. Sekarang ya Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang menopang, membawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam keadaan pandemik sekarang ini ya Tuhan, Omikron, di mana angka kenaikan yang terpapar sudah meningkat. Tetapi kami percaya kepadamu bahwa Engkau yang mengendalikan keadaan. Sebab itu ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan tolong mereka yang terjangkit COVID Omikron ini Tuhan.
Engkau jamah, Engkau lawat, supaya sembuh mereka, tidak ada korban Tuhan. Tidak banyak korban-korban yang jatuh. Kami minta belas kasihan Tuhan kepada mereka dan kepada kami semuanya. Dan biarlah Tuhan tolong dokter, para medis, dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam merawat pasien, supaya mereka merawat dengan penuh kasih. Dan jaga mereka juga supaya mereka tidak terpapar. Dan kami percaya kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan mau berbicara sekali lagi untuk bangsa kami, pada mereka supaya mereka boleh datang kepada pengenalan akan Tuhan, supaya banyak orang yang boleh bertobat menerima Yesus di bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menangani ini, dan juga ketaatan bagi setiap masyarakat untuk melakukan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapa, kami berdoa untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan juga pilkada ya Tuhan, yang akan dilaksanakan tahun 2024. Dan tahun ini akan ada pergantian pejabat untuk sementara. Dan di dalam mempersiapkan pilpres, pileg, dan juga pilkada ini Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. KPU yang mempersiapkan, Bawaslu Tuhan yang mempersiapkan, supaya semuanya boleh lancar. Untuk partai-partai politik di dalam mencalonkan siapa yang mereka ingin jagokan, Tuhan tolong juga dalam situasi seperti ini tidak mengambil kesempatan untuk membuat bangsa ini rusuh, tetapi betul-betul boleh bersaing dengan sehat, tidak mempergunakan sara, isu-isu sara, agama, kelompok, suku, dan sebagainya, yang bisa memecah belahkan bangsa kami. Semua rencana-rencana jahat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga betul-betul terpilih orang yang benar-benar punya hati bagi bangsa. Baik itu di dalam pemilihan presiden, pileg, dan juga pilkada. Yang terpilih adalah orang-orang yang punya hati untuk memajukan Indonesia. Sehingga Indonesia boleh maju, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Dan undang-undang yang dibuat juga adalah undang-undang untuk kemajuan bangsa yang tidak memihak dari kelompok atau minoritas mayoritas. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk para pemimpin bangsa kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pembangunan ibu kota Nusantara yang sekarang ada banyak kontra. Tuhan, kami berdoa supaya rencana Tuhan saja yang terlaksana. Kami teringat bagaimana ketika Nehemia ingin membangun kota Yerusalem, banyak yang menentang untuk supaya tidak terjadi. Tetapi kuasa Tuhan bekerja, dan kami percaya juga kuasa Tuhan akan bekerja di bangsa kami, sehingga program pemerintah bahkan dulu pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno bahwa di Kalimantan juga akan ada ibu kota. Dan kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan, tetapi memang sudah rencana Tuhan dari dulu. Biarlah ini akan terlaksana. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam pembangunan ini juga tidak dipermainkan. Biarlah betul-betul keuangan dan sebagainya Tuhan. Sehingga pembangunan ini benar-benar kuat dan bagus, dengan fasilitas yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Siapa yang akan memimpin kota itu, biarlah orang yang betul-betul Tuhan pilih. Tuhan kehendaki yang dapat membawa kemajuan. Bukan hanya di kota yang baru, tetapi ibu kota yang baru, tetapi untuk seluruh Indonesia. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, di dalam dunia pengadilan Tuhan. Kami mau berdoa untuk para jaksa hakim di dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Biarlah keadilan Tuhan betul-betul ditegakkan. Dan Tuhan tahu sendiri bagi mereka yang tidak adil, yang hanya untuk kelompok, untuk diri sendiri, untuk keadaan diri sendiri.
Tuhan sendiri tahu bagaimana melengsir mereka. Biarlah ketegakan daripada hukum itu boleh ditegakkan di Indonesia. Kebenaran akan betul-betul menjadi satu kebenaran dan tidak mempermainkan kebenaran itu menjadi dusta dan dusta itu menjadi kebenaran. Kami tolak semua sifat-sifat yang tidak memuliakan Tuhan ini. Kami mau berdoa untuk kasus Muhammad KC, sekali lagi kami topang, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pengacaranya ya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami berdoa sekali lagi biarlah hakim mempunyai hati yang takut akan Tuhan dalam menentukan hukuman, tindakan. Dan kami minta ini di dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami mengucap syukur. Keamanan boleh terjadi, NKRI tetap tegak. Walaupun begitu banyak usaha-usaha dari bermacam-macam pihak untuk membuang Pancasila, untuk membuat Pancasila menjadi kabur, untuk memecah belahkan NKRI. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, tangan Tuhan bekerja, sehingga kami tetap berdiri teguh sebagai satu bangsa. Kami berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk Densus 88 BIN, bahkan semua aparat keamanan, semua ya Tuhan. Kami minta supaya mereka ada sinergi, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Mereka dapat mendeteksi semua tempat-tempat sarang-sarang jaringan-jaringan teroris, kriminal, dan juga ya Tuhan sarang-sarang narkoba apapun bentuknya. Supaya mereka dapat dengan tajam melihat dan menangkap, membongkar semua kejahatan, kemudian diadili dengan sebaik-baiknya. Kami minta ini dalam nama Yesus, supaya betul-betul kebenaran, keadilan ditegakkan di bangsa kami. Biarlah semua aparat keamanan kami itu boleh sinergi satu dengan yang lain dan tidak terjadi perpecahan. Oleh karena terpapar dengan paham-paham radikalisme. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat bangsa kami. Indonesia yang begitu kaya dengan alam sumber dayanya yang luar biasa. Sumber alam yang luar biasa. Baik di laut maupun di darat. Segala tambang emas, tambang nikel, batu bara, dan sebagainya ada di bumi Indonesia ini. Biarlah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga Indonesia menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita satu hati, satu iman, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat gereja dan Kristuber. Kami berdoa buat gereja yang ada di Indonesia. Gerejamu ya Tuhan. Engkaulah yang berjanji bahwa gereja tidak akan dikuasai oleh alam maut ya Tuhan. Engkau yang melindungi dan menopang gereja Tuhan di bangsa kami Indonesia ini. Dan Tuhan, Engkaulah yang menyatukan gereja Tuhan untuk memberitakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Dari kami berbagai-bagai denominasi aras gereja ya Tuhan. Kasih Kristus menyatukan kami. Amanat agung Yesus Kristus menyatukan kami. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja baik yang di kota, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyucikan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah-daerah rawan ya Tuhan. Daerah-daerah di mana gereja teraniaya ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang membela gerejamu. Semakin dihambat akan semakin merambat. Pergumulan-pergumulan hamba-hamba Tuhan. Engkau yang membelanya ya Tuhan. Kami juga berdoa lewat Kristuber-Kristuber yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati channel-channel yang ada untuk memberitakan amanat agung Yesus Kristus, untuk menyatakan terang Tuhan lewat channel-channel YouTube yang ada, sehingga berita
keselamatan, amanat agung Yesus Kristus disampaikan. Engkau memberkati setiap Kristuber-Kristuber yang ada. Beri hati Kristus, hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk bergandengan tangan melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, agar setiap kami yang ada di dalam ASKRI bersinergi dalam satu iman, satu tujuan. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus saat ini buat pengurus ASRI, ketua kami yang sedang ada di Ciamis ya Tuhan, untuk berdiri sebagai saksi. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberi dia hikmat dan Roh Kudus yang menaruh perkataan-perkataan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Engkau yang mengurapi dia, Engkau yang melindungi dia. Dan juga buat teman-teman ASKRI yang sedang ada dalam persidangan untuk sidang MKC. Tuhan berperkara, Tuhan beracara, nyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Asosiasi Kristuber Indonesia semakin berdampak, memberi kontribusi yang positif untuk pertumbuhan iman gereja Tuhan di bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati ASKRI. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami akan menadakan tangan. Terimalah saudara, berkat daripada Allah Bapa kita, rahmat, kasih karunia, anugerah, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menyongsong kita di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.